Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan Fitra. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Fauzan mau berkisah tentang satu pulau yang dipimpin oleh seorang raja, di mana di pulau tersebut raja memiliki kesempatan untuk menjadi seorang raja ini hanya 5 tahun, dan setiap 5 tahun selesai dia menjadi raja, aturannya ini seorang raja ini harus diasingkan di pulau kematian. Maka periode demi periode berganti. Raja pertama diganti oleh raja kedua diganti oleh raja ketiga, begitu seterusnya sampai pada pergantian raja kelima tidak ada yang mau menjadi raja lagi. Karena apa? Orang-orang di sana tahu akhir daripada kerajaannya ini akan diasingkan ke pulau kematian, dan di sana itu tidak ada kehidupan. Nah, maka tetua para tokoh-tokoh di pulau tersebut bermusyawarah bagaimana pulau ini tetap memiliki raja, karena sebuah pulau atau sebuah daerah tidak tanpa dipimpin oleh seorang raja, maka stabilitas kerajaannya ini berjalan tidak baik. Singkat cerita, dibuatlah sebuah keputusan agar ada yang mau menjadi raja. Pada periode kelima tersebut tidak dilakukan pemilihan, siapa saja yang bersedia langsung dilantik menjadi seorang raja. Teman-teman, singkat cerita ada seorang pemuda, dia menawarkan diri, dia bersedia menjadi raja. Akhirnya pemuda tersebut langsung dilantik dan menjadi seorang raja tanpa melalui proses seperti raja-raja sebelumnya, tanpa ada pemilihan, tes. Kalau sekarang mungkin pejabat fit and proper test ya. Mungkin karena waktu itu ada kekosongan kepemimpinan, maka langsung saja dilantik tanpa melalui proses-proses seperti raja-raja sebelumnya. Nah, teman-teman, si pemuda ini berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Dia memiliki kecerdasan, dia cerdik dan pintar. Di hari pertama dia menjadi seorang raja, dia langsung membuat sebuah rencana bagaimana nanti setelah 5 tahun dia akan tetap bahagia, dia akan tetap mendapatkan kesenangan. Maka dia membuat sebuah rencana, dia kumpulkan seluruh menteri-menterinya atau pembantu-pembantu rajanya untuk bagaimana nanti membuat rencana pergi ke pulau kematian tersebut. Akhirnya si raja dengan para pengawalnya pergi ke pulau kematian, dan memang betul di sana tidak ada instalasi kehidupan, tidak ada sumber air, tidak ada sumber makanan, banyak hewan buas, dan di sana pun banyak sisa-sisa tengkorak daripada orang yang diasingkan di sana. Memang betul di sana sangat tidak ada sumber kehidupan, sangat rimba tempatnya. Akhirnya sepulangnya dari sana, si raja memanggil seorang arsitektur untuk membuat gambar kerajaan yang lebih indah, bahkan 10 kali lipat lebih luas dan 10 kali lipat lebih indah dibandingkan kerajaan yang dia duduki sekarang. Akhirnya si arsitektur tersebut melaksanakan tugasnya. Singkat cerita, setelah selesai gambarnya, dan si raja ini puas, langsung dia perintahkan punggawa-punggawa kerajaan, pekerja-pekerja kerajaan untuk pergi ke sana. Pertama dia menangkap dulu hewan-hewan buas. Hewan-hewan buasnya ini dilokalisir, katakanlah menjadi sebuah kebun binatang yang lebih indah. Lalu material-material untuk membangun kerajaan dikirim ke pulau tersebut dari kerajaan dia yang sedang dia duduki sekarang. Mulai dia bangun, instalasi kehidupan mulai diciptakan di sana. Sumber-sumber makanan, irigasi, air bersih mulai dibor, masya Allah. Terus kerajaannya ditata sedemikian hingga dari mulai jalannya, terus tata kotanya menjadi kerajaan yang lebih indah, 10 kali lipat lebih besar dan 10 kali lipat lebih indah dibandingkan kerajaan dia yang sekarang. Dia percepat itu. Di sisi lain sambil dia merencanakan itu, dia menjalankan juga kerajaan yang sedang dia pimpin sekarang. Maka teman-teman, singkat cerita, tibalah waktu di mana raja tersebut berada di akhir kepemimpinannya. Artinya sesuai aturan yang sudah disepakati di pulau tersebut, setiap raja setelah 5 tahun diasingkan di pulau kematian.
Maka raja ini berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Nah, kalau raja sebelumnya ini kalau di akhir masa jabatannya ini dia akan sedih, murung di kamar, seperti orang yang sedang terpuruk. Karena apa? Dia tahu sebentar lagi dia akan diasingkan di pulau kematian yang di sana tidak ada sumber kehidupan, tidak ada sumber kebahagiaan bagi dia. Nah, kalau di raja kan fasilitas serba dilayani, ada permaisuri, wanita-wanita cantik, ya, makanan serba enak. Di sana dia diasingkan. Nah, pasti raja-raja sebelumnya ini murung. Tapi raja yang ini senyum-senyum. Bahkan dia tidak sabar, pengen cepat-cepat selesai masa akhir jabatannya, pengen cepat-cepat pergi ke pulau tersebut. Maka sebagian besar rakyatnya menyangka ini raja sudah gila nih katanya. Saking dia ini stres mau dikirim ke pulau diasingkan ke pulau kematian, maka dia senyum-senyum, katanya dianggapnya stres. Padahal tidak. Si raja ini sudah mengetahui bahwa pulau tersebut sudah dia sulap atau sudah dia rubah menjadi tempat yang lebih indah dibandingkan kerajaan dia sebelumnya. Teman-teman, di dalam kisah ini adalah refleksi dari kehidupan kita saat ini. Kehidupan kita di dunia, yang mana kita ini hidup di dunia ini sebentar saja. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, dan rata-rata Rasulullah SAW sampaikan umur umatku 60-70 tahun saja hidup di dunia ini. Nah, setelah 70 tahun mungkin ada yang 100 tahun ya, tapi jarang. Yang jelas setelah 100 tahun pun pasti pindah ke kehidupan yang berikutnya, yaitu akhirat. Nah, maka berbeda, ada perbedaan di antara manusia atau makhluk-makhluknya hamba Allah ini di dalam akhir kehidupannya. Ada yang tersenyum, ada yang murung, bahkan ada yang kaget seperti melotot. Coba sering kita perhatikan ya, ada orang yang meninggal tersenyum, ada yang seperti terlihat tidak bahagia. Karena apa? Ketika pada saat sakaratul maut ini, setiap orang ini diperlihatkan kehidupannya setelah di dunia ini, apakah dia ini hidup di surga yang penuh dengan kenikmatan atau hidup di neraka yang penuh dengan siksaan. Nah, kita ini harus menjadi seorang raja yang kelima tadi ya. Di awal kerajaannya dia langsung persiapkan kehidupannya setelah menjadi raja di pulau tersebut. Begitu pula kita hidup di dunia ini, kita ini jangan terlena. Jangan terlalu sibuk mikirin hidup enak sampai lupa mikirin mati enak. Nah, bagaimana kita pun sambil menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia di dunia ini, sebagaimana raja pun tadi memimpin pulaunya, melaksanakan tugasnya, tapi dia juga merencanakan sesuatu yang lebih hebat untuk hidup setelah menjadi raja. Nah, kita pun diusahakan seperti itu. Kita sambil melakukan aktivitas, ada yang menjadi seorang petani, pedagang, ada yang menjadi seorang pengusaha, ada yang menjadi seorang karyawan, ada yang menjadi bos, ada yang menjadi seorang pejabat. Bagaimana gunakan potensi yang kita miliki saat hidup di dunia untuk membangun kerajaan kita nanti hidup di akhirat. Bahkan harus 10 kali lipat lebih indah dan 10 kali lipat lebih besar. Dan Rasulullah sampaikan, jadi ahlu surga ini sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya derajat di surga ini memiliki kerajaan 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dunia ini. Bayangkan, satu dunia kita miliki saja belum tentu. Ada orang yang punya misalkan tanah satu desa atau satu kecamatan tidak pernah ada mungkin ya. Mungkin kalau satu pulau adalah orang tertentu yang memiliki satu pulau dengan kekayaannya. Tapi kalau satu dunia ini tidak, ini 10 kali lipat dunia. Maka dari itu bagaimana kita pun memiliki kesadaran sejak dini bahwa suatu saat nanti kita akan pindah kepada pulau kematian seperti raja tadi, yang dimana di sana instalasi kehidupannya kita yang menentukan. Kita jangan terlena, terlalu fokus memikirkan kehidupan kita di dunia, mengenakan kehidupan kita di dunia, lupa bahwa nanti waktu kita ini akan suatu saat akan habis. Bahkan teman-teman, ahli surga pun masih menyesal. Di dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat fihim lam yadhkurullah azza wa jalla fiha. Tidaklah menyesal ahli surga kecuali ketika hidup di dunia ada satu saat, ada satu hembusan nafas dia kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang tahu harganya hidup ini adalah orang-orang yang sudah mati.
Nah, kalau ditanya orang-orang yang sudah mati, kalau disuruh pilih, misalkan kita punya emas beratnya 5 kilo misalkan, ditawarkan kepada orang mati, kamu mau ini emas 5 kilo atau kalau ketika dibangunkan lagi, atau mau sholat 2 rakaat, dia pasti akan pilih sholat 2 rakaat. Bahkan atau mau diberi kesempatan untuk menyebutkan subhanallah 1 kali. Nah, maka teman-teman, ahli surga pun menyesal ketika melihat pahala daripada berzikir. Nah, menyesal ada satu hembusan napas di dunia ini kosong daripada berzikir kepada Allah. Coba seandainya seluruh hembusan napas ketika hidup di dunia ini penuh dengan zikir Allah. Dan ada 2 kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Kalimatani khafifatani alal lisani tsaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani. 2 kalimat enteng di lidah, berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, bisa ditambah dengan astagfirullah, tapi subhanallah di dalam hadis tersebut cukup dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tidak perlu panjang-panjang, tapi istiqomah. Dan awalnya mungkin kita berzikir tanpa diresapi dengan hati, tapi kalau lama-kelamaan dengan sering, nanti kalimat zikir yang kita ucapkan atau kita renungkan di dalam hati ini akan meresap di dalam jiwa kita. Lalu teman-teman sekalian, bagaimana kita pun hidup di dunia sekarang, kita gunakan kesempatan kita sebaik-baiknya ketika hidup di dunia sekarang. Nah, fasilitas yang kita miliki, termasuk ini tubuh kita, termasuk fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita ini bisa membangun kerajaan kita yang lebih indah nanti di akhirat. Nah, ketika kita hidup di dunia seperti raja tadi, mulai kita rencanakan, mulai kita kirim barang-barang bangunannya ke sana, ke akhirat. Apa barang bangunan ke akhirat? Ibadah-ibadah kita, mulai dari sedekah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, ibadah, sholat berjamaah, berzikir di pagi dan di sore hari, misalkan membaca Al-Quran. Jangan sampai nanti setelah kita di akhir kehidupan kita merasa menyesal. Karena apa? Kita sedikit sekali mengirimkan barang bangunan ke sana. Nah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, atau baca Quran sehari misalkan 1 juz. Semakin banyak kita mengirim bahan bangunan, tentunya istana kita di sana akan semakin megah. Nah, semakin sedikit maka bisa-bisa tidak bisa membangun istana di sana. Nah, ini sebuah kerugian. Kerugian di dunia ini sebentar saja, 60-70 tahun. Kalau kita tidak bahagia di dunia, tidak bahagianya cuma sebentar, 60-70 tahun. Kalaupun bahagia di dunia, menjadi raja, menjadi seorang pemimpin di dunia, cuma 60-70 tahun. Tapi kalau kita hidup di akhirat ini, kalau tidak bahagia, kalau susah, susah yang selamanya. Begitu pula bahagia, bahagia yang selamanya. Begitu teman-teman. Jadi bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita ini, tidak hanya di dunia saja. Jangan hanya memikirkan hidup enak, lupa memikirkan mati enak. Baik teman-teman, semoga kisah tersebut menjadi inspirasi bagi saya pribadi khususnya, karena seperti di video sebelumnya saya sampaikan bahwa ini bukan menceramahi, tapi saya sedang menasihati diri sendiri di depan teman-teman. Tentunya yang tepatnya di depan kamera, tapi hakikatnya kita sedang bersilaturahmi di dunia maya. Sekian dari saya, Fauzan Fitrah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada yang perlu dikoreksi, silahkan kita ngobrol di kolom komentar ya teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.